Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Bislamati dinina wa dunyana wa ukhrana wa binniyatid du'a wal qabul bijahi sayyidir rasulullah hadrati muallif hadzal kitab Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid wa nakhussu khususan hadrati Abu Yahmad Sayyid Ahlan wa Abu Ya Muhammad Kamal Fauzi Syifa wa Ummina Khalifatul Zahra wa ila jami'i asatidina minhum Ustaz Ahmad Ridwan Hashim, Ustaz Tohir, Ustaz Mahmud Qadi wa la hadrati almarhum Abah Haji Sulhan wa ila jami'i walidina wa muallimina wa masyayikhina wa dzawil huquqi alaina wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. Ya kana wada ya kana sta'ana su'atul mustaqim. Su'atul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah Masjid Al-Rasyid yang sedang beriktikaf di dalam masjid, pada kesempatan malam hari ini kajian kita, kajian tasawuf, kajian akhlak, ya tazkiyatun nafas, melanjutkan bahasan pelajaran yang lalu, saking bahasan pelajaran yang ke-28, khuluqus syukur, akhlak atau perilaku selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah rahimakumullah, akhlak syukur ini dijelaskan pada pertemuan yang lalu merupakan akhlak yang perlu dan bahkan harus kita lakukan, kita lestarikan dalam kehidupan kita masing-masing. Karena dengan kita mau mensyukuri apa yang sudah ditetapkan oleh Allah, dengan apa yang dititipkan, apa yang diberikan oleh Allah, sesuai dengan janjinya Allah, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mau bersyukur, sungguh akan aku beri tambahan nikmat tersebut. Apakah tambahan itu berupa kuantitasnya maupun kualitasnya? Ini yang perlu kita pahami. Kenapa kita harus bersyukur kepada Allah? Karena selama ini kita sudah mendapatkan banyak nikmat walaupun tidak kita minta. Ya. Diterangkan tentang kitab niki dan satu bahasan tentang bab syukur, istisyaru ni'matillahi alal abdi. Bagaimana seorang hamba itu dituntut untuk selalu merasakan nikmat yang sudah diberikan oleh Allah untuk dirinya dalam setiap kesempatan, dalam setiap detik yang berlalu dalam kehidupan kita masing-masing. Berapa banyak nikmat yang sudah diberikan. Dan kitab niki disebutkan an malayin, dari bermiliun-miliun, berjuta-juta nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Min basorihi, dari penglihatannya. Kita masih bisa melihat dengan jelas, atau mungkin kita masih bisa membedakan warna-warna yang ada di sekitar kita. Atau mata kita masih bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah, melihat hal-hal yang mengandung pahala, melihat mushaf Al-Quran, melihat Ka'bah, melihat wajah orang soleh, melihat wajah kedua orang tua dengan kasih sayang, yang semuanya itu mengandung pahala. Wasam'ihi, dan telinga kita masih bisa mendengar dzikir-dzikir orang di sekitar kita. Kita masih bisa mendengar suara panggilan azan yang disebutkan dalam satu hadis, itu adalah panggilan terbaik, ucapan terbaik, zikir-zikir terbaik yang terkumpul di azan niku. Dados orang yang mukmin niku mireng azan niku kedah syukur, mboten malah waduh azan maneh, salat maneh malian. Nggih. Mboten tambah sumpek mboten. Apalagi kalau kita melihat sejarahnya salat, ya napa Pak? Nek pun paham sedaya ceritane salat, napa perintah salat niku lho. Singen napa? Perintah awalnya adalah 50 waktu
Bukan 50 rakaat loh niki, 50 waktu. Lah kita ini kan 5 waktu. Ya. Lah seandainya dulu tidak ada kortingan saking Gusti Allah 50 waktu dalam sehari semalam. Daneo, ya napa mboten saged bayangaken. Setiap setengah jam nggih, mboten ngantos setengah jam. Ukurane adzan maneh, salat maneh. Ya napa kita susahnya, ya. Peristiwa Isra Mi'raj niku ya kita patut bersyukur kepada Allah lewat apa yang telah diupayakan saking Rasulullah Muhammad SAW atas ajakan Nabiullah Musa alaihissalam. Posisinya waktu itu Nabi Musa sudah meninggal, ya. Nabi yang dibiarkan hidup sampai sekarang, ya. Artinya tidak mati, tapi ruhnya diangkat bahasanya. Itu Nabi Isa. Lintune niku sedo. Ya. Lintune niku sedo. Nabi Sulaiman sedo, Nabi Yusuf sedo, Kanjeng Nabi Muhammad SAW sedo jasadnya. Ya. Nah ini Nabi Musa sedo. Ten Al-Qur'an dijelaskan, ten hadis dijelaskan bahwasanya Rasulullah menemui Nabi Musa di dalam kuburnya. Nah, dari kubur kan berarti sedo. Saderenge Mi'raj niku lho nggih. Waktu tasik ten napa? Waktu masih Isra ya ke Masjidil Aqsa, Rasulullah sempat menemui Nabi Musa sedang sholat di dalam kuburnya. Wonten keterangan di dalam kubur, berarti sedo ukuran. Mantun niku dikempalaken dengan nabi-nabi yang lain, kemudian Mi'raj. Ya, naik. Waktu naik menerima perintah turun di langit keberapa itu ten Maulid Tiba diterangkan bertemu dengan ruhnya Nabi Musa, ruhnya seorang nabi yang sudah meninggal. Gampangane nggih gara-gara wong mati, orang mati bisa memberi manfaat kepada yang hidup. Lek tiyang mboten percaya wong mati sangke manfaatan tiyang sing urip, nggih kengken salat ping 50 bendina. Kaya asale, wong niki 5 waktu itu gara-gara orang yang sudah meninggal, dalam hal ini Nabi Musa. Ngoten. Nah niki kita syukur mendengar seruan adzan, syukur. Ya, telinga kita berapa banyak nikmat. Kita masih bisa mendengar panjenengan nggak ada putra, nggak ada putu, krungu suarane anak-anak kecil. Biasanya mbah-mbahe niku rada akrab kali putune, nggih ya. Nomale lek napa putrane panjenengan mboten serumah pas liburan, riyaden ten griya. Mungkin nek pun dangu mboten sambangi ya napa. Jenengan kangeni putrane napa putune? Putune. Aku kangen suarane arek-arek lho. Mendengar suara anak-anak itu merupakan nikmat. Mbok polahe kaya napa wis cerak-cerik ruwami, itu satu kenikmatan sendiri bagi kakek nenek, ya. Niku nikmat sam'ahu wa fi a'dha'ihi, dalam anggota tubuh kita semuanya ini banyak nikmat. Ya. Kalau nanti singen kepanggih rencang ten pondok, pas ngaos tauhid niku, ngaos tauhid. Kalau mboten paham ten bahasan ten kitab, terus tanglet ten rencang kakak kelas. Ya apa Mas karepe iki apa? Oh iki karepe iku Gusti Allah itu menghendaki hambanya itu mengenalnya untuk bisa beribadah secara mukhlis, secara ikhlas semata-mata mencari ridhonya Allah. Itu bahasan ihsan niku. Antara lain, gimana kita caranya bisa ikhlas? Salah satunya dengan cara syukur, mensyukuri nikmat Allah. Nikmat sing apa? Nikmat sing dipangan, iku nikmat sing ketok iku berarti. Ya. Sing gak ketok yang biasa kita lakukan. Delok tanganmu iso bawa ngene. Iki nikmat saking Gusti Allah. Ya. Berapa banyak orang-orang yang ngalami napa? Stroke mboten saged tobat. Terus tubuh kita ini banyak urat-urat, banyak otot. Yang kecedhit niku napa, Pak? Sarafnya ketarik ngoten nah. Nggih. Ketarik pinten? Lah nggih, kecepit, ketarik niku pinten sarafe? Setunggal. Padahal dalam tubuh ini berapa saraf? Niku saya ditarik siji kali Gusti Allah. Niku wis mboten sekeco punan. Makanya Rasulullah menyampaikan yang tahu nikmatnya napa?
Yang tahu nikmatnya badan ini adalah orang yang sakit. Nih. Sampai sakit niku nggih nikmat. Nggih ya? Sakit niku nikmat. Mungkin kita lama tidak mensyukuri nikmatnya Allah, tidak ingat sama Allah, akhirnya diberi sakit. Kersane eling ten Gusti Allah, kersane balik ten Gusti Allah. Ya, diterangkan satu hadis Kanjeng Nabi dawuh, man ahabballahu barang siapa yang Allah cintai, ibtalahu kata Allah, kata Rasulullah. Maka orang tersebut akan menerima cobaan, ujian dari Allah. Ya, diparingi sakit, diparingi susah. Itu merupakan petunjuk kalau Allah mencintai hamba tersebut. Ya, diparingi sakit, jadi balik, karepe ngoten karepe Gusti Allah. Karena Allah itu adalah Tuhan yang pencemburu. Nggih. No penyemburu. Nggih ngoten nggih pokoke cemburuan. Gusti Allah niku cemburuan. Ya. Loh kok kendel ngarani cemburuan? Nggih, Gusti Allah ketika sudah cinta pada hamba, ndak mau diganggu. Ndak mau cintanya dibagi niku ndak mau Gusti Allah. Nggih. Lek gawe aku tok. Gusti Allah niku ngoten. Dan apa timbal balik kepada hamba itu total saking Gusti Allah. Dan satu hadis qudsi, ya, Allah menyebutkan barang siapa yang mendekatiku bisyibrin nyedek nang aku sak tengkil bakal tak cedeki sehasta. Kan saged bayangaken. Sak tengkil dibales sehasta kali Gusti Allah. Lebih, balasannya lebih. Barang siapa yang mendekatiku fi malain dalam satu kelompok, ya, maka akan aku dekati dia dalam kelompok yang lebih baik daripada kelompoknya. Barang siapa yang mendekatiku berjalan, aku dekati dia dengan berlari. Balasannya Allah lebih. Kalau wingi pun kita ceritakan waktu Idul Kurban, salah satu contoh kecemburuan Gusti Allah, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dalam tanda kutip rodok mail, rodok napa nggih, rodok ada kecondongan kepada anaknya Nabi Ismail. Mboten purun Gusti Allah, cemburu. Longkat awal sing kon goleki aku kok Ibrahim. Kan dari awal pencarian akan Tuhan niku Nabi Ibrahim mulai tasik enem. Dan Quran kan sudah nyebutaken. Ningali bintang, iki pangeranku. Bintangnya ical, mudal bulan, oh iki pangeranku. Bulannya hilang, aku tidak menyembah hal yang hilang. Matahari ku iki luwih gede, hada akbar, ini lebih besar, yo iki pangeranku. Ya. Maka ketika matahari itu tenggelam, Nabi Ibrahim mengatakan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi. Saya hanya menyembah kepada zat yang mengatur itu semua, mengatur langit-langit dan bumi. Ya. Hanifan, condong kepada kebenaran, musliman, bersikap pasrah bongkoan. Hanifan musliman, wa ma ana minal musyrikin. Saya bukanlah termasuk golongan orang-orang yang musyrik. Musyrik itu artinya menduakan. Menduakan itu nganggep ada hal lain yang membantu Allah. Nggih. Gak wis Gusti Allah tok nyel. Ngoten niku ya napa? Sing kita maos teng salat niku saking Nabi Ibrahim. Pernyataannya Nabi Ibrahim. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ya napa? Lillahi rabbil alamin. Kayak Gusti Allah tok. Ya, la syarika lahu, tidak ada sekutu sama sekali baginya. Wa bidzalika, dan karena itu wa ana minal muslimin. Dan ayatnya wa ana awwalul muslimin. Saya orang muslim yang pertama ya di zamannya beliau. Nah, kalau kita wa ana minal muslimin, dan saya termasuk orang-orang yang Islam, orang yang pasrah kepada keputusan Allah. Kenceng Nabi Ibrahim itu hanif ya. Ya sampai niku diparingi putra terus wonten ada sedikit kecondongan, maka Allah menguji Nabi Ibrahim. Ndak, aku gak pengin kayak ngono. Tak diuji dengan ujian yang sangat berat. Kan sakit bayangaken lho, dangu mboten gak ada putra lho niki. Pun gak ada putra, mboten langsung tasik bayi dibeleh mboten. Kan sampai usia balik nih, usia balik. Ketika Nabi Ismail sudah sampai di usia Sa'yun itu sanggup membantu bapaknya, sanggup membantu orang tuanya. Ya. Maka Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi itu untuk menyembelih. Sanjang terputrani ini arafil manami anni adbahuka fandur madza tara.
aku ndelok ning ngimpiku aku mbeleh awakmu le, ya apa pendapatmu? Maka Nabi Ismail menjawab, qala ya abatif alma tu'mar satajiduni insyaallahu minasabirin. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan wahai ayah. Ya. Semoga engkau mendapatiku termasuk golongan orang-orang yang sabar. Akhirnya disiapkan pisaunya, betul-betul siap, dua-duanya siap. Ingkang Nabi Ismail nggih tatak ningali lading diasan tatak siap punang dibelek siap. Karena ini merupakan perintahnya Allah. Begitu pisau itu ditempelkan belum sampai ditarik, maka secepat kilat Nabi Ibrahim digantos dengan kapsyah, dengan domba besar dibawa oleh malaikat Jibril niku wau. Lek keterangan teng kitab-kitab, maka Allah mengganti Nabi Ismail dengan kapsyah domba besar ya lisid bihima, karena kebenaran, karena kesungguhan keduanya, baik Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail dalam menjalankan perintah Allah, mukafaatan sebagai bentuk toleransinya Allah kepada beliau berdua. Ini Masya Allah, kalau kita merasakan nemliku berapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita semuanya, urat-urat, rongga-rongga. Niki irung niki wonten kali damelambekan. Niki setunggal diparingi pilek ngoten pun krasa punan. Nggih. Nggih wis lho mek ngono tok nek dikeki buntu setunggal, padahal setunggale tasik saged. Nggih. Normali kali-kali ini pilek. Normali kali-kali ini. Niku tapi waduh nggih tetep syukur. Napa masih ulur-ulur ini buntu, masih ada yang lain bisa kita gunakan untuk bernapas. Nggih. Napa bahasane diparingi nikmat urip. Lah yo napa lek mboten saged kabeh, mati berarti punan. Kan ngoten. Banyak nikmat. Sampai tiang-tiang soleh niki lek mboten diparingi sakit, mboten diparingi ujian, ajrih, Pak. Nggih, malah takut. Karena khawatir dilulu kali Gusti Allah. Napa dilulu niku bahasane saya? Nggih, istidros niku lho dilulu, tiyang jinen ngene dilulu. Napa? Napa? Lah nggih digunggung basa Jawa, napa bahasane saya? Niki sing ningali video Ayub mboten paham basa Jawa. Saking luar negeri sing itu bahasane saya yang baik dan benar. Nggih niku wau dilulu digunggung, digunggung. Niku Masya Allah malah khawatir. Ya, kita terangkan kemarin tentang pengawasan. Kita ambil di kitab Imam Syakik Al-Balkhi. Ada seorang ulama tasawuf namanya Imam Syakik, ya, dari desa Balkh. Ya. Niki ketika disewani santri ini terus tanglet ya nopo perkembangan santri ini di oma ya opo saiki. Ya, dakwah ya nopo wis mulang napa ya nopo. Terus tanglet di kondisi batin. Guru yang baik niku ngoten, mboten namung sekedar santri pun mangsul terus ya apa kerja apa saiki, anake piro, mboten takok masalah dunia tok. Tapi juga membimbing masalah batinnya. Ya. Kita singen kali rencang-rencang sowan ten Habib Umar. Ditangleti mboten wonten sing saged jawab lari-lari. Kula barang mboten saged jawab. Nggih, mboten critani niki nggih dugi piyambak pas kajenge wangsul sowan. Nggih. Pun ngobrol-ngobrol, ya tangleti iki Indonesia India sing akeh. Ini kebanyakan dari Jawa, ngene. Pun mantun sanjang-sanjangi ditangleti. Kaifa halukum? Ini bahasa Arab. Nek pondok ya apa ya takoki kaifa haluk? Ya apa kabarmu? Mriku saged jawab, alhamdulillah, sehat Habib, alhamdulillah. Cuma Habib Umar tangleti mboten ngoten. Kaifa halukum ma Allah? Ya apa keadaanmu mbek Gusti Allah? Ya napa jenengan saged jawab? Saya lari-lari kalau barang dingkluk, ya apa jawab iki. Batine batine. Ya apa kon? Ya apa hubunganmu mbek Gusti Allah? Ya apa wis cedhek apa renggang apa? Ya apa? Ya apa jawaban? Mboten wonten jaga jawab. Kalau sing dingkluk tok ya apa jawab ya. Badhe ngomong adoh ya apa? Badhe ngomong cedhek nggih ya napa? Padha bingung nggih. Nggih. Bahasanipun mriki jawab cara jawab tebih nggih keliru nggih. Keliru. Lah kok ndek kene ndek pondok ana aku ana guru-gurumu ya kon napa
nggih diaturi untuk jamaah nggih wiritan kok sik ado ae apa sih maling ngoten lek cara kula lho nggih jare mboten cara Habib Umar cara jawab cedek lho kok kendel ngomong cedek lho serba salah nggih coba sekali waktu ketika kita sedang muhasabah ya di malam hari kita ditakdirkan kalau Gusti Allah saged ngelilir dalu saged tahajud coba ngantang lebih ya apa hubunganku dengan Gusti Allah ya bagaimana hubungan kita dengan Allah. Kalau kita masih merasa jauh, ya kita dekati. Ngoten mawon bahasane, Bun. Nah iki halnya santri Imam Syakik ditangleti ngoten. Ya apa? Arek-arek di kono ya apa? Maksudnya kondisinya ini kondisi batinnya. Maka santrinya mengatakan ketika kami mendapatkan nikmat, kami syukur. Kalau kami dapat musibah, dapat ujian, kami sabar. Pun leres Pak, jawabannya sampun leres sesuai dengan hadis ya jawabannya sudah standar hadis kata Rasulullah ajaba sungguh mengagumkan li amril mukmin bagi urusan orang mukmin kalau dapat ujian mereka sabar dan sabar itu baik untuk orang mukmin kalau dapat nikmat mereka syukur dan syukur pun baik untuk orang mukmin. Hadisnya pun sanjang ngoten. Pun leres pun bener. Tapi yang dimaui oleh Kiai Syakik Al-Balkhi ini pingin santrinya tuh ningkat, kelasnya ningkat. Maka dijawab, lah terus lek sik pancet koyok ngono, apa bedanya ambek asu nek kene? Ya. Apa bedanya dengan anjing yang ada di kota Balekh? Asu nek kene iku lek nyedek-nyedek njaluk mangan DKI mereka syukur ya syukur makanan itu diterima dengan sepenuh hati masih belum tok syukur mari ngono sing ngekei gak dicokot itu bentuk syukurnya anjing di tempat ini ya anjing dimanapun sebenarnya seperti itu ya. Dan kalau mereka nggak dikasih meneng asu meneng mboten nyolong benten lek kucing ngoten gak oleh cing anu ditinggal dilut nggih dicolong kali kucing. Ya ada sisi positif, ada sisi negatif. Ya, yang itu sisi positifnya anjing seperti itu. Mboten diparingi meneng. Dia mboten nyokot, mboten jenggongi, mboten apa mboten. Iku asu nek kene. Lah lek kon sik koyo ngono tingkatmu, apa bedane mbek asu? Ya, kalau diberi musibah sabar, kalau diberi nikmat syukur. Cuma ngapunten, sekali lagi cerita niki cerita dalam rangka naikkan level. Nggih. Kula tasik kelasé tasik niku Gus. Dengan sampun ngarani kula asu. Mboten sanjenengan masuk kula barang kita tasik asu sekan. Nggih. Sampun dianggap asu niku perkara yang jelek. Mungkin dohire barang najis, barang ngeten ngolah atau nggih. Dan kitab Kasyifatus saja Syarah Safinatun Najah itu ada keterangan jika seorang mukmin itu bisa meniru akhlaknya anjing satu saja, dia akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan kitab niku ada 8 sifat baik anjing. Sing kali gini gua. Nggih. Lintune wonten, Pak. Lintune wonten. Kalau anjing peliharaan, ya anjing peliharaan mbok masuk mboten direken, itu njaba anu. Anjing itu hewan yang setia. Nggih. Dikenal dengan hewan yang setia. Itu juga bahasane setia niku seperti karakternya muhibbin. Orang-orang yang cinta. Nggih. Terus kan kenal wonten kalangan habaib. Orang-orang yang mencintai habaib disebut muhibbin. Aslinya muhibbin itu istilah muhibbin itu bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang cinta habaib saja mboten. Termasuk sing seneng kesaenan niku disebut muhibbin. Jenengan sedaya niki disebut muhibbin. Ya, kita semuanya disebut muhibbin. Seneng gelem ngaji muhibbin berarti. Gelem ibadah, gelem jamaah, gelem serawung, silaturahim berarti muhibbin. Setia. Ya, itu salah satu akhlaknya anjing. Nah, kita semuanya lek saged ngoten nggih sae. Kita semuanya masih anjing bahasanipun ngoten. Lek saking niku wau Imam Syakik Al-Balkhi niku wau. Tapi maunya Imam Syakik Al-Balkhi diunggahno tingkatane santri ini. Dijawab ngoten. Apa bedane mbek asu niki? Lah terus yo napa yai? Lek tem mriki terus pundi? Ulama mriki terus pundi? Dek kene iku kalau kami mendapatkan musibah kami syukur. Niku kelasé dhuwure sabar Ustaz. Napa berarti mboten sabar? Nggih sabar, saking sabare sampai syukur.
Bahasanya pun ngoten. Ketika kami mendapat musibah, kami bersyukur. Berdasarkan hadis ini wau. Kalau Allah cinta pada seorang hamba, maka Allah pasti akan mengujinya, memberikan cobaan, ujian. Ini bukti kalau Allah cinta kepada kami, makanya syukur aku. Alhamdulillah dikai loro, alhamdulillah dikai buwe, alhamdulillah dikai. Jadi pokoknya sing enak niku ujian. Dan jika kami mendapat nikmat, asarna, kami berlaku isar, kami mengorbankan diri kami sendiri. Nikmat itu kita alihkan kepada orang lain, kita bagikan kepada orang lain. Isar, akhlaki isar di atasnya karom kelasipun. Ini sebagai bentuk latihan kita. Nggih kita sedaya mulai saking ngandhap. Boten masalah niku riyen mensyukuri nikmat Allah, sabar terhadap musibah dari Allah. Ya. Semua itu ada nikmatnya masing-masing. Jadi kalau contohkan dengan obah-obahnya itu lho. Nikmat Pak. Niki lek setunggal mawon terus mboten fungsi ngoten nggih. Nggih gak enak, nggih kudu dipriksakno malih ya. Kita bisa gerak wafi sakanatihi, bahkan menengnya kita itu juga nikmat. Ini Buya lek singen wonten ngaos. Kula niru Buya ten niku nih salah satu lek pas ngaos niku. Lek wonten pas ngaos terus wonten tiyang tilem. Senden merem mboten mirengaken. Nggih, telari pondok barang kula jarno. Kula saking lari pondok ngoten. Gak apa-apa le, lek pancen ngantuk, kesel. Pancen lari pondok kan mulai sakderenge subuh Pak digugah niku. Nggih. Mulai sakderenge subuh. Jam piro ya blendek pondok lanang? 2:30. Putrane jenengan sing pondok estri luwih sakti malah setengah kali tambahan. Lare estri setengah kali pun digugah. Lari jalan setengah. Nggih, setengah 3. Terus kalau ngawas ten lari pondok biasanya sonten mantun asar. Mantun asar kadang-kadang ngawas lari tilem lari. Kalau ucal niku tilem. Nggih, kula jarno bapak gak apa-apa. Kula niku Buya, sange Buya jarno barokah waras. Barokahipun waras. Nggih muga-muga gak bablas. Ngoten mawon to wae Buya ngoten nggih. Lek bablas ya disyukuri berarti husnul khotimah. Wong sedo waktu ngaji sedo. Enggak husnul khotimah timbange pas napa? Pas banting kartu terus mati nggih gak enak nggih. Ngoten bahasane Buya ngoten. Lek kula ngaos pokok teng lari pondok ngoten. Pokok syaratnya lek wayahe ngajiku aja omong-omongan. Kula niku tok. Nggih, kula dereng saged nata ati lek pas mucal terus wonten sing ngomong-omongan dereng saged nata ati. Nggih. Tapi lek tilem mboten masalah. Ini kok bahasa wa fi sakanatihi, wa fi aqlihi, akalnya masih jalan, wa fi dhahirihi, wa fi batinihi. Wa hadhil malayin minal khalayal al-amilah fi jismil insan. Semua organ yang ada dalam tubuh kita, rongga-rongga ya, semuanya itu berjalan sesuai dengan aturanipun Gusti Allah. Mboten nate berubah. Nggih. Mboten nate berubah. Mulai isingan ngoten niku, termasuk peredaran dunya niki. Matahari muncul di mana, tenggelam di mana, terus jame nggih pancet ngoten niku wau aturane Gusti Allah. Niki coba diwalik sekedap ngoten mawon. Bingung, Pak. Nggih. Niki mangkane ten kitab-kitab tauhid niku diterangaken di segala sesuatu ciptaan Allah ya. Ini ada tanda-tanda kekuasaannya yang semuanya mengarah kepada Allah yang satu. Sing ngatur niku namung setunggal. Allahu Ahad. Namung setunggal. Ten Quran pun jelasaken seumpama dunya niki wonten pangeran loro mboten karu-karuan. Nggih. Bahasa Al-Qur'an la fasadata. Ya. Quran surat la fasadata. Quran surat Al-Anbiya juz 17 ayatnya 22. Allah SWT menjelaskan laukana fihima alihatun illallah. Jika di dunia ini ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, maka bumi ini akan hancur ya. Dunianya akan rusak. Fasubhanallahi rabbil arsy amma yasifun. Maka maha suci Allah
Tuhan pemilik arsy dari apapun yang mereka sifati. Tuhan dibantu, harus ada Tuhan nopo wonten dewa dewa. Umat Islam mengakui Tuhan hanya satu, yang menciptakan, yang menjaga, yang mengatur. Niku namung setunggal. Kadang ada orang, lho iku Asmaul Husna, tuh pangerane wong Islam itu berarti wakil 99. Niku sifat. Ya, Asmaul Husna itu sifat-sifatnya Allah. Lho kan katanya asma. Asma kan nama. Iya, nama. Maksudnya nama yang berasal dari sifatnya Allah. As-Sami, yang maha mendengar, Al-Basir, yang maha melihat. Ini sifat-sifat sedaya. Malikal Mulki, yang merajai, yang memiliki segala macam kerajaan, Dzal Jalali wal Ikram, yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Ini sifat-sifat sedaya niku. Ya. Nah niki menunjukkan apa yang telah diberikan ini di dunia ini adalah penciptanya namung setunggal niku wau. Karena itu pantas kiranya kita selalu merasakan segalanya niku saking Gusti Allah. Lah bahasan ngerasakno niku wau itu yang disebut dengan syukur bil jinan. Ya. Yang kita singgung kemarin, syukur ada 3. Syukur bil jinan, syukur dengan hati, syukur bil lisan, dengan ucapan, mengucap alhamdulillah, ngantun niku syukur bil arkan. Arkan niku anggota tubuh yang lain, ya. Mensyukuri nikmat Allah menggunakan anggota tubuh kita sesuai dengan nopo maksud diciptakannya. Karena itu kata Habib Umar teng kitab niki, isrif, maka pergunakan al-basoro, kalau kan ngomong matamu koyok kasaran kok, nggih penglihatanmu lah, pancen matamu, nggih penglihatanmu, fima khuliqa li ajli, untuk apapun yang sekiranya tujuan mata itu untuk apa, ya. Telinga gunakan untuk itu semuanya, ya. Jangan kau gunakan penglihatanmu kecuali hal-hal yang bisa mendatangkan ridho saking Gusti Allah. Gini ku wau, contoh-contoh ningali sing ganjaran niku wau, ningali mushaf Al-Qur'an, ningali Ka'bah, ningali tiang soleh, ningali wajah kedua orang tua, bi'ainir rahmah, termasuk melihat anak kecil nggih. Melihat anak kecil dengan pandangan mahabbah. Lek ningali tiang sepuh, orang yang usianya lebih tua daripada kita, dengan pandangan rahmah, pandangan seakan. Niki mboten kudu tiang sepahi piyambak. Ya. Orang lain, pokok orang lebih tua dari kita terus ningali, ya Allah, seakan nggih. Sepuh. Wis ngoten tok niku lho. Niku wonten ganjarane, Pak. Sebaliknya, yang tua ketika melihat yang lebih muda dengan pandangan mahabbah, pandangan kasih sayang, cinta. Niku nggih wonten ganjarane. Pendengaranmu gunakan seperti itu. La tastami, jangan engkau sengaja mendengarkan illa kecuali ila haditsin yuqarribuka ilallah, terhadap ucapan-ucapan yang bisa mendekatkan dirimu kepada Allah. Maos Quran, maos zikir, ya. Wa yanfa'uka fi dinika au dunyaka, atau ucapan yang sekiranya bisa manfaat untuk urusan agamamu maupun urusan duniamu. Wonten tiyang dandan-dandan tonggo, ngene Cak, aku biasanya koyo ngene tak kayakno. Sampeyan ngono gak kuat makune koyo ngono. Lho niki nggih ucapan sing sae niki. Nggih. Isrif al-lisan, gunakan lesanmu untuk lidzikri, khuliqa lidzikri, untuk zikir, untuk membaca Al-Qur'an, khuliqa linnafi, untuk memberikan manfaat kepada orang lain, khuliqa lil isti'anah, untuk minta bantuan dalam urusan agama dan urusan dunia, boleh. Wala tasrifu, fala tasrifu ila ma haramallahu tabaraka wa ta'ala alaik. Jangan gunakan anggota badanmu tadi semua untuk hal-hal yang haram. Ucapan misu, goroi tiang, merendahkan tiang, meremehkan orang lain. Itu mboten kudu napa nggih. Nggih ucapan yang jelek ngoten. Mboten kudu mek-mesu tok, ngomong elek, ngomong jorok, mboten nggih, termasuk meremehkan niku nggih ucapan yang jelek. Wa in an'ama 'alaika bimalin fashkur, kalau kamu diberi harta benda, fashkur, syukurlah. Fasyukru, syukur mendapatkan harta benda, anta khudahu min hillih, engkau memperolehnya, engkau menggunakannya dari jalan yang halal.
wa tanfaqahu fi mahalli, dan engkau meninfakkannya, engkau menafkahkan, engkau mengeluarkannya fi mahalli, di tempatnya. Nggih. Napa niku damel keluarganya atau mungkin ya untuk orang lain, fi mahalli, yang sekiranya ada manfaatnya. Fadzalika, maka itu semuanya syukru nikmatil mali alaika, termasuk bentuk syukur, mensyukuri nikmat harta padamu. Wa kullu ma an'ama 'alaika bi ni'matin fasyukruha an tasrifaha fi ma khuliqat li ajli. Poinnya di situ. Apapun yang kau terima dari nikmat Allah, cara mensyukurinya adalah engkau menggunakannya untuk tujuan awalnya. Damel napa niku diciptakan. Maka fasyukru qayyidun. Syukur itu adalah fasyukru qayyidun ni'am. Maka syukur ini adalah pengikat nikmat. Fa idza dzahabal qayyid zalat. Ketika pengikat itu hilang, maka yang diikat pun akan hilang. Nikmat niku diikat dengan syukur. Kalau lepas syukur dari hamba, maka nikmat itu pun akan hilang. Terus apapun yang telah diberikan oleh Allah kepada kita, sekecil apapun, walaupun kita kalau mau jujur nggih, kalau mau jujur kadose mboten wonten nikmate Gusti Allah sing sekedhik niku mboten wonten. Nggih. Mboten wonten sing sekedhik, mboten wonten. Berapa banyak sudah dari kita kecil. Dari kita kecil, aku dikai loro, ngeluh seminggu aku loro. Dadi tak ngerti, lah sampean sehate gak lorone pirang tahun. Dibanding niku lho wisane. Dulurku loro diopname 2 minggu, sing gak diopname pirang tahun. Dibanding niku mon tebih, Pak. Mboten imbang untuk napa? Antara sakit kali mboten imbang. Sik kata nikmati Gusti Allah. Ini gimana kita latihan sama-sama mensyukuri nikmat Allah. Kanjeng Nabi Muhammad SAW sudah mencontohkan kepada kita semuanya bagaimana beliau mensyukuri nikmat Allah dengan cara ngelampahi ibadah dengan sesungguh-sungguhnya. Ngantos diterangaken napa sampai ketika salat waqat tawarromat qadamahu minal qiyami bil lail. Saking semangate Kanjeng Nabi qiyamul lail ngantos sukune niku bengkak. Nggih. Lajeng Kanjeng Nabi tangleti, "Atafalu hada ya Rasulullah? Kenapa panjenengan nglampahi niki? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Padahal jenengan niki pun di ngapura dosa-dosane. Dosa biyen, dosa kapakan mboten wonten dosane blas. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah menjawab, "Afala akuna abdan syakuro." Ya, saya ingin dicatat sebagai hamba yang pandai bersyukur. Kayak nikmat sembarang kalir mbek Gusti Allah. Itu pun bahasanya kalau Rasulullah mau lebih diparingi, Pak. Kalau mau lebih, tapi Rasulullah menahan diri. Anggap wis iku wis akeh wis nikmati kok Gusti Allah kuwata punan. Ya sami kalian kita sedaya. Monggo kita sami-sami latihan niru Kanjeng Nabi niku wau, kita nglampahi salat, nglampahi ibadah. Napa kemawon niku tujuane karena kita mensyukuri nikmatnya Allah. Wal ajab, dan yang lebih mengagumkan lagi pembahasan masalah syukur niki, annaka bisyukrika lillahi tatahayyau li ayyashkurokal bari jalla fi'ulah. Dan yang paling hebat dari semua sikap ini adalah ketika engkau bersyukur kepada Allah, sebenarnya engkau sedang mempersiapkan dirimu agar Allah bersyukur kepadamu. Waman anta, kata Habib Umar, waman anta, sampean sapa? Kita siapa? Ya, tulisan niki waman anta panjenengan. Cuma yang dimaksud ya kita semuanya, termasuk pulau barang. Siapa kita? Siapa? Allah. Kita bersyukur kepada Allah karena Allah memberikan apapun kepada kita. Tapi Gusti Allah syukur ten awaan niki sinten? Apa yang kita berikan kepada Allah? Kita ibadah model yo napa kemawon, napa terus Gusti Allah tambah mulya? Mboten. Enggak nambah kerajaan Gusti Allah. Enggak nambah sugih Gusti Allah. Nggih. Bahasane punten hadis,
Kata Rasulullah, ya, seandainya seluruh manusia dari manusia pertama sampai manusia terakhir niku sedaya ibadah ten Gusti Allah. Sedaya ibadah. Gusti Allah mboten tambah mulya. Seandainya seluruh manusia niku maksiat sedaya, Gusti Allah mboten tambah hina. Pancet Gusti Allah ngoten niku. Ya. Bahasa Nabi Muhammad. Lah kalau Allah syukur, berterima kasih kepada hamba, waman anta. Siapa kita? Wa ma syukuruka inda syukril khaliq al-masun al-bari al-qadir jalalu. Bagaimana jauhnya perbandingan antara terima kasihnya kita kepada Allah dibanding terima kasihnya Allah kepada kita. Lho yo napa sih Gusti Allah kok saged matur suwun? Ten Quran surat Al-Isra. Ya, jawabannya di Quran surat Al-Isra ayat 15 juz 15 ayatnya 19. Quran surat Al-Isra juz 15 ayatnya 19. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man aradal akhirata wa sa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura." Siapapun aroda yang menghendaki al-akhirata, kebaikan di akhirat, wasa'a dan berusaha laha mendapatkan akhirat sa'yaha dengan usaha yang sebenar-benarnya, wa huwa mu'minun dengan catatan orang ini didasari iman. Kata Allah, faulaika maka mereka itulah kana sa'yuhum usaha mereka masykura. Gusti Allah matur suwun. Ya. Dipreteli sedikit-sedikit, Pak. Man aradal akhirah niku kondisi batin. Karep keinginan. Wasa'a laha sa'yaha. Terus ada amal perbuatan yang didukung dengan wasa'a laha niku hubungannya dengan amal perbuatan, sa'yaha dengan ilmu. Ya. Wa huwa mukminun niku balik ten batin malih niku wau. Ikhlas, kanthi ikhlas. Maka mereka lah yang mendapatkan apresiasi yang baik saking Gusti Allah, dimatur suwuni kalian Gusti Allah. Imam Ghazali nyebutaken semua manusia itu akan binasa. Semua manusia niki sia-sia. Kecuali orang-orang yang alim. Tiang sing semerap ilmu nih. Dereng semerap ilmu nih, ngaji kersane semerap. Nggih. Lah sampun semerap. Dan setiap orang yang alim itu sia-sia. Binasa, halikun kata Imam Ghazali. Kecuali orang-orang yang mau beramal. Napa beramal? Purun tandang, purun nglakoni. Dan semua orang yang napa beramal, berbuat halikun akan rusak, binasa, sia-sia. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang ikhlas. Ayat niki njelasaken tiga-tigane niku wae. Gampangane ngeten. Ibu-ibu tanglet tentang gini, gadang iku dodol apa sih pasare nduk gadang? Wis pokok urusan mangan kabeh wonten ten mriku. Dadi sembarang nek kono iso dipangan. Nggih iso dipangan. Pun, nggih. Niki ilmu. Niki contoh ilmu. Ya apa carane iso mangan? Nggih jenengan blonjo dhisik nang gadang. Pun, pun blonjo. Sambo warang tumbas, iwak, pitik, sayur-sayur, seboyo, sak ulek-ulek ki, sak leye. Pokok sing dituku ten gadang ditumbas sedaya. Terus ilmunya tapi ndak maksimal. Wis pokoke iki iso dipangan kabeh. Ya ana sing iso. Iki ulek-ulek gak iso dipangan lek ulek-ulek iki. Lek sambele iso, lomboke iso, tomate. Oh ya wis. Pun. Terus dengan ditangleti, ya apa bumbune soto. Oh iki campur iki. Ibu-ibu pun paham. Lek kolok isine napa, Bu? Bu, ibu-ibu wonten ibu-ibu. Wah, waras temenanan iki. Pisang, kolang kaling, puhung, napa?
Wonten duren dilebetaken. Tasik cecek Gus damel kolok. Terus lah niki kan diparingi dawet ya napa Bu? Bu. Cocok napa mboten? Nggih saged, cuma mboten cocok. Lah ngoten nah. Niki buah-buah. Lho iku duren buah dilebokno nek kolok iso. Tak leboni semongko ya apa? Iki kan padha legine, masa padha legine gak cocok, duduk anggone. Nggih. Dados jenengan wonten konsep ilmu, ero iki kanggone gawe iki, gawe iki. Mantun niku amal, tanda, semerap, diolah. Mantun diolah, bahasanipun kanthi ikhlas niku wae. Niki sedaya ngoten. Kalau kita ingin mendapatkan apresiasi saking Gusti Allah, syaratnya gini niku wau. Wonten keimanan, terus nopo kehendak untuk mendapatkan kebaikan di hari akhirat. Dan tidak lupa wasa'alaha sa'yaha. Ada poin temeriku. Dia mau bersungguh-sungguh berusaha untuk mendapatkannya. Mboten cukup namung sekedar angen-angen tok, krentek tok mboten cukup. Wong salah wangsul. Kanjeng Nabi pun dawuh. Kanjeng Nabi dawuh sepindah. Wong salah wangsul kita sampaikan. Kanjeng Nabi dawuh, setiap umatku pasti masuk surga kecuali ingkang emoh. Sing mboten purun, sing abah. Repot musuh kena wong emoh niki repot, Pak. Repot lho. Nggih. Tasik saged ngadepi tiang bodoh sekalipun daripada tiang sing emoh. Nggih. Gadang tuku anu, digadang ngono. Ya wis tuku. Mantuk tok ngeten, mboten saged dugi mantuk tok kudu budal. Males aku budal. Kurir, misalnya di zaman kurir, nggih ya. Kirim, ngene kurir. Dan sampai ngotek ngeten ngotek-ngotek mboten purun. Aku pengin sing ngene langsung ya ndek surga ngenteni sampean. Nggih. Lek sing mantuk tok ndek kerentek tok langsung dugi surga. Selamat donya nggih kudu usaha. Nah ini. Oke, sekali lagi monggo kita latihan. Sekali lagi syukur niku mboten namung sekedar sifat baik, tapi itu merupakan akhlak baik. Yang namanya akhlak niku sami kalian tabiat, kebiasaan. Harus dilakukan secara berulang-ulang, kedah dilatih. Mugi-mugi kita sedaya diparingi kemudahan oleh Allah untuk mensyukuri segala nikmat-nikmatnya Allah, dan kita semuanya termasuk golongan hambanya yang pandai bersyukur. Allahumma amin. Mana wonten pertanyaan monggo. Yo, sampun nah. Meneng-menengan kabeh. Dalem? Napa Bu mboten kemireng kula Bu? Nggih pun. Nggih pun menawi mboten wonten nggih mboten alhamdulillah. Nggih. Ya mugi-mugi saged difahami, mugi-mugi saged diamalaken, mugi-mugi amal saya ini para jamaah diterangi dengan Allah, segala kesalahan dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga Allah memberikan taufik hidayah, memberikan umur, ilmu, rezeki ingkang barokah, sewaktu-waktu wangsul dumateng Gusti Allah tetap dalam kondisi iman Islam husnul khotimah. Ala hadzal niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.